demi semakin majunya kegiatan Ormawa yang ada di Untidar ini. Menerima secara mentah-mentah apa yang mereka dengar dari teman-teman. Problematika mahasiswa, lalu iklim politik di kampus juga semakin terus berkembang. Masa-masa memasuki krisis identitas gitu. Jadi di dalamnya itu bingung. Hanya status quo. Bagaimanapun bertahun-tahun ke depannya itu bakal tetap kayak gitu. Menjalankan apa yang dikampanyekan. Ya, halo semuanya. Saya perwakilan dari Media Komunikasi dan Informasi DPMKM Untidar 2022. Di sini kita ingin mempersembahkan suatu video yang berisikan wawancara dari beberapa narasumber yang ada di DPMKM, yang nantinya video ini bisa dijadikan bahan renungan untuk kita semua, baik itu dari DPMKM tahun ini atau yang akan jadi, serta untuk lingkungan KM Untidar. Namun disclaimer, video ini bukan untuk menyerang suatu pihak. Video ini murni untuk kita jadikan pelajaran bersama-sama agar kedepannya KM Untidar bisa menjadi lebih baik lagi. Let's check it out. Saya Dwi Andrianti dari program studi S1 Aquakultur angkatan 2019 dari Fakultas Pertanian. Saya Niko Ruma Ajizi, Hukum Universitas Tidar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bagian Komisi 2. Saya diamanai sebagai pimpinan Komisi 2. Nama saya Yuda Farozi, saya dari Prodi S1 Pendidikan Biologi, FKIP, DPMKM Untidar Komisi 3 periode 2022. Saya Dimas Bayu, biasa dipanggil Dimas atau Bayu, atau bisa juga Dibay. Untuk saat ini saya merupakan mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan. Lalu untuk alat kelengkapan saya sendiri di DPMKM, saat ini saya menjadi pimpinan dari Komisi 4. Nama saya Muldian David Maharif, biasa dipanggil Dev. Mungkin kalau prodi dari ilmu hukum, S1 ilmu hukum angkatan 2019. Untuk saat ini di DPMKM diamanai oleh Mbak Nanda sebagai Ketua Badan Legislasi. Saya Gian Prayoga dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, dan di DPMKM 2022 ini diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal. Dengan Nanda Rizky dari Teknik Elektro 2019 sebagai Ketua Umum. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Salah satu ormawa di tingkat universitas yang dia itu memiliki beberapa fungsi gitu ya. Di situ ada fungsi legislatif, ada fungsi pengawasan, juga ada fungsi aspirasi. Manifestasi organisasi kemahasiswaan di bidang legislatif yang fungsinya itu sebagai punya 3 fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan juga fungsi anggaran. Nah, di KM Untidar sendiri, DPMKM berperan sebagai lembaga legislatif yang menjadi penyeimbang bagi BEM-KM sebagai lembaga eksekutif. Jadi pada intinya di KM sendiri Universitas Tidar itu ada bagian eksekutif, yaitu dipegang BEM, kemudian ada DPM sebagai fungsi legislatifnya. DPM sendiri untuk tugas dan fungsinya itu pengawasan kepada kebijakan BEM, terkait dari program kerja BEM, dan juga apa-apa yang dilakukan oleh BEM sebagai bentuk pengawasannya, baik itu mulai dari kegiatannya, keuangannya, dan lain sebagainya. Selain itu, dari DPM sendiri itu karena mempunyai fungsi legislasi ya, jadi DPM sendiri itu punya suatu kewenangan atau tugas untuk membuat produk hukum di KM Universitas Tidar, mulai dari undang-undang, peraturan, konstitusi dasar sekalipun itu juga dibentuk dan juga ditafsirkan oleh DPMKM itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada fungsi anggaran ya, fungsi aspirasi dari DPMKM sendiri atau dari DPM itu mempunyai fungsi untuk menyerap aspirasi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada KM Universitas Tidar atau seluruh kampus yang ada di Universitas Tidar. Sudah bagus, tapi masih jauh untuk dibilang sempurna. Untuk periode ini cukup bagus ya, di mana kita sudah menjalankan sesuai dengan KD. Terdapat juga beberapa terobosan baru ya dari DPMKM.
khususnya di pengawasan. Terus juga produk-produk hukum kita juga ada yang baru seperti UU Reses, kemudian juga ada Forlek, dan ada beberapa UU yang memang masih belum disidangkan di periode ini, tapi alhamdulillah sudah selesai untuk draft rancangan perundang-undangannya, jadi insya Allah bisa untuk disidangkan di periode depan, seperti itu. Di FL2MI Solo Raya itu DPMKM Untidar menjadi tuan rumah dalam musyawarah daerah. Dalam musyawarah daerah itu merupakan suatu terobosan juga dalam forum yang lebih luas ya, lebih eksternal gitu. Nggak hanya di lingkup kampus, DPMKM sudah berani untuk aktif di forum di luar. Legislatif mudanya lebih aktif ya yang tahun ini daripada tahun kemarin. Dalam Undang-Undang Pemira juga ada sesuatu yang baru, yaitu ada majelis khusus penyelesaian sengketa pemira yang mana tahun-tahun sebelumnya itu belum ada, dan di periode kali ini ada dan itu dilaksanakan. DPMKM 2022, wah gila sih, banyak kejutannya dan banyak juga cukup banyak masalah-masalahnya yang harus dihadapi oleh DPMKM 2022, dan alhamdulillahnya bisa kita lalui bersama-sama dengan fungsionaris DPMKM 2022. Untuk yang didapatkan pasti banyak sekali ya, banyak hal spesial juga di DPMKM. Dapat capeknya, dapat senangnya, dapat juga ilmunya. Pengalaman itu suatu hal yang pasti didapatkan, karena ketika kamu ikut organisasi dan kamu tidak ikut, pasti akan ada yang berbeda gitu. Dalam artian di organisasinya juga bekerja dengan baik ya, maksudnya nggak hanya luntang-lantung dan tiduran-tiduran doang, tapi benar-benar berorganisasi itu pasti beda gitu loh. Kayak ada skill-skill tersendiri yang akan kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Saya banyak sekali mendapatkan pelajaran menghadapi beberapa karakteristik, karena di alat kelengkapan saya sendiri yaitu Komisi 4, saya bekerja sama dengan UKM-UKM yang ada di Untidar demi semakin majunya kegiatan Ormawa yang ada di Untidar ini. Karena aku sendiri berada di badan legislasi yang mana mengatur tentang dan juga berwenang dalam membuat produk undang-undang, mungkin hard skill atau kemampuan yang terlatih itu ya, kemampuan membuat undang-undang dan juga membuat produk turunannya seperti surat keputusan dan lain-lain. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, terus juga bagaimana sih membuat satu peraturan perundang-undangan, bagaimana kita menciptakan sebuah konsep dan juga sebuah desain dan juga standar ya yang akan digunakan di KM Untidar ini. Dan itu menurut saya agak spesial dan menarik, karena itu hal yang baru buat saya. Jadi paham bagaimana akan menyelenggarakan suatu program gitu loh, bagaimana akan melaksanakan suatu program, bagaimana cara mengurus administrasinya, bagaimana cara memobilisasi masanya, dan hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang penting gitu loh. Apalagi ketika nanti kita sudah terjun ke masyarakat atau enggak kita berkarir atau bekerja. Selain itu mungkin banyak sekali soft skill kecakapan lunak yang didapatkan selama berorganisasi di DPMKM, seperti kemampuan manajemen waktu, lalu juga kemampuan manajemen tim, Berkoordinasi dengan baik dengan orang lain. Selain itu juga kecakapan kepemimpinan, karena di DPMKM sendiri menjabat sebagai kepala departemen, juga skill komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman departemen maupun dengan alat kelengkapan yang lain. Public speaking juga ya di situ. Negosiasi atau mungkin teamwork gitu. Dari yang tadinya belum ada, ketika kamu join di organisasi itu kamu dituntut untuk menguasai hal-hal tersebut. Atau mungkin yang tadinya sudah ada skill-skill tersebut, ketika kamu ikut organisasi itu, skill tersebut akan semakin diterapkan dan juga semakin berkembang. Belajar bagaimana mempertimbangkan ketika suatu masalah itu terjadi, masalah yang di luar itu seperti apa, menurut pandangan orang-orang di luar DPM itu gimana. Nah, sedangkan kita sebagai lembaga legislatif DPM itu seperti apa yang ketika kita harus mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Relasi, terutama itu relasi juga penting sekali. Ketika kamu ikut organisasi itu akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang gitu, dengan berbagai macam pendirian, dengan berbagai macam pemikiran gitu. Dan aku aja mungkin nggak ngebayangin aku bakal kenal siapa aja gitu loh ketika aku nggak terjun di organisasi. Mungkin akan jauh lebih sedikit ketimbang relasiku atau kenalan-kenalanku yang sekarang gitu, yang semoga akan terus membawa dampak baik ya ke depannya gitu. Sekalipun kita itu tidak berorganisasi, kita masih bisa untuk memanage
waktu, atau belajar memanage waktu, belajar memanage konflik, tapi dengan kita dihadapkan langsung kepada realitas yang dengan berorganisasi kita bisa tahu gitu. Kalau kita mengikuti misalnya itu banyak organisasi lebih dari satu misalnya, atau kita cukup mengikuti satu organisasi, kita bisa memanage mana kita akan memilih mementingkan kuliahnya atau memanage untuk bisa mementingkan organisasinya atau manage untuk dari keduanya itu agar balance, agar seimbang seperti itu kita bisa belajar di situ. Kemudian konflik, kita bagaimana memanajemen emosi kita gitu, bagaimana kita bisa belajar untuk kepekaan, untuk bisa berpikir secara logis mana yang harus diselesaikan, mana keputusan yang akan kita buat dan lain-lain sebagainya. Jadi apabila di dalam organisasi kita itu kan banyak dengan kepala isinya gitu, bukan hanya kepala kita aja gitu, tapi banyak kepala-kepala orang lain gitu, dan itu yang membuat kita untuk bisa memanage konflik. Bagaimana kita meyakinkan orang lain agar orang lain itu sepakat dengan pendapat kita, bagaimana cara menyelesaikan konflik atau masalah yang diakibatkan orang lain, dan kita bisa andil dan cukup bertanggung jawab untuk itu gitu. Dan juga ketika di DPMKM ini, hal yang didapatkan dalam berorganisasinya itu kita jadi paham tentang kelegislatifan gitu. Mungkin yang tadinya belum terlalu paham kayak wakil rakyat itu sebenarnya buat apa sih gitu loh. Kayak perwakilan mahasiswa sebenarnya buat apa sih. Nah, ketika kamu join ke DPMKM ini, kamu akan paham gitu loh bagaimana suatu sistem pemerintahan itu diatur gitu. Bagaimana suatu sistem pemerintahan itu diawasi, dikendalikan dan juga diseimbangkan. Itu seperti halnya magang gitu loh. Jadi karena background saya hukum kebetulan gitu, jadi aku bisa bisa menorehkan dari apa-apa yang saya pelajari, dari pengetahuan saya untuk diterapkan di DPMKM itu sendiri gitu. Banyak saya kira ya untuk daftar inventarisasi masalahnya gitu. Pertama itu berkaitan dengan produk hukumnya. Karena ini legislatif gitu atau suatu yang mempunyai fungsi legislasi. Jadi untuk produk hukum sendiri itu banyak masih yang agaknya tumpang tindih gitu. Misalnya undang-undang pemira, kemudian dengan Polkat. Beberapa undang-undang ada yang melebihi dari fungsi yang seharusnya tidak. Banyak sekali produk hukum atau produk undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh DPM tahun ini itu masih belum maksimal, seperti banyak sekali ketimpangan atau kekurangan yang ada. Banyak undang-undang yang perlu dikaji ulang. Dan juga disempurnakan dan juga dibuat gitu loh produk hukumnya di DPMKM. Karena semakin hari semakin berkembangnya zaman, problematika mahasiswa, lalu iklim politik di kampus juga semakin terus berkembang. Dan juga masih banyak sekali muatan-muatan peraturan yang belum kita buat, itu bisa kita perbaiki di periode selanjutnya. Ini agak klise jatuhnya, menurut saya itu kekeluargaannya. Karena kalau udah di tingkat KM, tingkat universitas, itu untuk kekeluargaan pasti akan sangatlah sekali. Dan kita lebih mengedepankan profesionalitas. Tapi menurut saya itu adalah suatu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita mengelola SDM yang ada, bagaimana sumber yang ada itu bisa menciptakan kekeluargaan dari proker-proker yang ada, dari proyek-proyek yang ada. Kurang akannya kesadaran di organisasi itu sendiri. Kita sudah melakukan pengawasan, tapi evaluasi perbaikan itu saya rasa masih kurang, dan juga baik lembaga legislatif itu masih berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Dalam sistem pemilihan fungsionarisnya dan juga anggota Dewan Perwakilan Mahasiswanya itu masih masih belum jelas dan belum seperti seharusnya Dewan Perwakilan gitu loh. Kita belum ada sistem yang mengatur daerah pilihan, kita belum ada sistem yang mengatur siapa saja yang harus duduk di kursi DPMKM. Hal-hal yang masih kurang di dalam DPMKM Untidar tahun 2022 yaitu adalah berani dalam hal menyatakan pendapat, baik dalam segi program ataupun dalam ruang lingkup KM itu seperti apa. Nah, yang ini yang paling penting, yakni fungsi anggaran. Bagi aku sendiri, fungsi anggaran di DPMKM itu sama sekali nggak dijalankan. Yang mana ada badan anggaran di DPMKM itu sama sekali tak menjalankan fungsi anggarannya, tapi terlihat malah seperti seorang bendahara saja gitu. Kalau disingkat menjadi satu kata tuh kalau dari aku power gitu loh. Jadi masih banyak yang nggak sadar gitu loh, terutama tuh yang paling harus sadar itu pimpinan-pimpinannya sih. Jadi kayak
DPM itu kan lembaga legislatif gitu tuh. Ibaratnya tuh wakil rakyat lah. Jadi kalau di kampus itu wakil mahasiswa gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya adalah suatu organisasi yang bisa mengoptimalkan powernya itu lebih luas lagi dan lebih masif lagi gitu loh. Jadi yang kurang dari DPMKM itu adalah organisasi yang seharusnya menjadi wakil rakyat gitu, yang punya power yang sangat lebih gitu di tingkat universitas, itu masih belum mencapai power yang optimal gitu loh. Masih belum bisa mengatur sedemikian rupa eksekutifnya, organisasi-organisasi kemahasiswaannya, baik yang di universitas ataupun di fakultas gitu. Kalau menurut aku sendiri, sistem pemerintahan mahasiswa yang berbentuk KM Untidar itu tak ubahnya seperti ideologi konservatifnya. Anjay. Untuk KM Untidar sekarang masih proker oriented ya, jadi kita masih berfokus pada proker dan agak mengesampingkan nilai-nilai politis yang ada di KM Untidar, baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif. Ada beberapa ya dari mahasiswa yang awam akan sebuah organisasi yang ada di dalamnya itu berjalannya seperti apa, jadi mereka hanya bisa menyalahkan apa yang mereka menerima secara mentah-mentah apa yang mereka dengar dari teman-teman seperti kabar burung ataupun desas-desus mengenai pemerintahan, organisasi pemerintahan mahasiswa di tingkat KM. Semakin baik, semakin masif juga, tapi juga semakin banyak problemanya. Penuh sekali dengan dinamika dan lumayan cukup aktif KM Untidar dalam menyuarakan pendapat mereka di dalam forum-forum. Ada yang berpendapat bahwa KM Untidar itu sebenarnya bukan KM, ada yang berpendapat bahwa KM Untidar itu seharusnya dirubah atau dikembalikan menjadi Republik Mahasiswa. Untuk saat ini KM Untidar sendiri itu masa-masa memasuki krisis identitas gitu. Jadi di dalamnya itu bingung dari komponen mahasiswa gitu. Dia menginginkan KM gitu kan, tapi bingung konsep KM itu bagaimana sih sebetulnya. Di KM Untidar aja gitu loh, KM Untidar yang mana itu adalah keluarga mahasiswa, kita itu hanya segelintir saja yang menerapkan kekeluargaan di lingkup KM Untidar. Itu apa kemudian perbedaan dengan bukan republik ya, tapi lebih ke khilafah misalnya atau lain-lain sebagainya gitu. Kita masa-masa yang sebetulnya lagi krisis untuk identitas gitu. Kita akan memegang yang mana dan lain sebagainya. Juga ini berkaitan dengan federatif karena masing-masing fakultas itu mempunyai pandangan yang tidak seragam dengan yang pusat gitu. Untuk pandangan secara politisnya dan lain sebagainya. Aku kira itu permasalahan-permasalahan dari KM Untidar sendiri. Untidar kan juga berkembang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, mahasiswanya pun semakin luas, latar belakangnya berbagai macamnya semakin luas, dan itu memunculkan suatu isu-isu baru gitu loh. Dan itu masuk ke dalam proses dinamika KM Untidar ini gitu loh. Kayak misal dulu mungkin ketika mahasiswanya masih sedikit, kepengurusan BEM lalu kepengurusan Badan Legislatif Mahasiswa, hal-hal seperti itu masih relatif belum terlalu sulit gitu loh ketimbang sekarang. Nah, sekarang ketika banyaknya mahasiswa, banyaknya pemikiran, banyaknya ideologi, itu semakin gimana ya, membuat dinamika KM Untidar itu berwarna dalam artian positif, tapi di satu sisi juga semakin kisruh mungkin dapat dibilang. Tanpa adanya disaring dulu ataupun dilihat kebenarannya kayak gitu. Kayak ada persaingan, tapi sebenarnya nggak persaingan. Atau mungkin dilihat dari luar itu tidak persaingan, tapi di dalam itu adalah suatu persaingan yang menurutku dari hari ke hari semakin ekstrim ya. Nah, konsep KM itu atau keluarga mahasiswa itu ya hanya status quo. Bagaimanapun bertahun-tahun ke depannya itu bakal tetap kayak gitu sih. Untuk KM Untidar tahun ini, aku baca tahun ini mungkin partisipasi KM Untidar yang ada di tingkat fakultas itu masih kurang. Beberapa KM di tingkat fakultas itu partisipasinya di KM skala universitas itu masih kurang sekali, bakal cenderung abai. Masih ada fakultas yang satu itu gesit untuk berorganisasi, ada juga yang satu fakultas atau lain fakultasnya itu yang minim akan partisipasi untuk masuk kepada keormawaan KM Universitas Idar. Entah karena itu MBKM, entah itu karena kampus Merdeka, entah karena itu lain hal dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mungkin menjadi poin evaluasi juga ke depannya, bagaimana
bisa merangkul seluruh KM dan bisa berpartisipasi dengan lebih baik gitu. Nah mungkin harapan selanjutnya kalau untuk KM ya kalau solusi terbaik ya memang kita bisa lebih merampingkan dan juga merangkul KM-KM di tingkat terbawah, bahkan KM di tingkat prodi sekalipun, agar bisa saling berpartisipasi dan juga memperbaiki KM di tingkat skala universitas. Semoga diri kita yang sudah terpilih itu bisa menjalankan apa yang dikampanyekan ya, maksudnya visi misi dia ke depan itu gimana, itu bisa terrealisasi, terus juga program kerja atau program legislatifnya dari produk hukum, undang-undang dan sebagainya, semisal nanti ada perubahan, itu perubahannya bisa berjalan dengan baik, nggak ada kesalahan lagi seperti tahun ini. Jalankan apa yang belum dijalankan, lalu menyelesaikan apa yang belum diselesaikan, lalu memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Pastinya di BMKM lebih baik lagi dari segi politis, dari segi pengawasan ke BMKM-nya, terus juga produk-produk hukum yang ada lebih disempurnakan lagi gitu. Terus juga yang satu lagi yang tadi saya sampaikan itu kekeluargaan juga jangan sampai ketinggalan juga. Fungsi anggaran itu kalau bisa ya dipunyai oleh DPMKM sepenuhnya gitu, agar kita bisa memonitoring dari keuangan yang dilakukan oleh eksekutif gitu, bagaimana habisnya, dipakainya buat apa dan lain sebagainya gitu. Lebih membranding lagi apa itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan juga yang paling penting harus lebih optimal lagi kerjanya dalam mengawasi organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di Untidar gitu loh. Jadi karena apapun permasalahan yang terjadi di organisasi kemahasiswaan di Untidar itu sejatinya adalah tanggung jawab dari pengawasan dan juga tanggung jawab dari DPMKM itu sendiri. Harus aktif sih kita cari masalah ke mahasiswa. Bukan cari masalah, intinya kita mengetahui masalah yang ada di mahasiswa gitu loh. Nah, kalau udah kita bantunya ke pihak birokrasi. Sebisa mungkin itu turun, benar-benar turun gitu. Tunjukkan bahwasannya kalian itu DPMKM, kalian itu yang mempunyai fungsi aspirasi, sampaikan apa keluh kesah dari permahasiswa, apa yang dibutuhkan, itu yang perlu gitu. Jadi nanti disampaikan, dirapatkan, dan semakmur-makmurnya mahasiswa Untidar itu ya bisa mungkin dibantu oleh DPMKM itu sendiri. Kemudian kaji lebih dalam produk hukum Universitas Sidar, kali produk hukumnya perbaiki itu. Lakukan open recruitment, itu mungkin lakukan open recruitment agar kenapa? Agar nanti yang paling penting di sebuah organisasi adalah struktural ya. Bagaimana nanti struktur yang mengisi DPMKM itu diisi oleh orang-orang yang benar-benar mampu dan juga ahli di bidang itu, bukan orang-orang titipan. Semakin baiknya fungsionaris dari segi kapabilitas, dari segi kekeluargaan, dan baik itu dari segi keberanian dalam mengungkapkan pendapat mereka karena sebagai fungsionaris dari DPMKM Untidar. Lalu yang selanjutnya adalah DPMKM Untidar bisa menjadi lembaga yang mengoptimalkan fungsinya sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Konstitusi Dasar KM Untidar. Oke, terima kasih. Oke. Nah, untuk pendapat saya sendiri tentang KM Untidar saat ini itu juga suka diingat aja. Skip aja. Nggak mau ini aku. Nggak mau ini. Takut. Gitu sih, power. Dengar-dengar gue.